Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okidian Permana dari Prodi Pendidikan Informatika semester 8. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan sistem informasi perpustakaan SMK Swadaya Semarang. Tampilan utama pada sistem ini adalah tampilan login yang dimana anggota harus memasukkan username dan password. Untuk mendapatkan username dan password, anggota harus sudah terdaftar pada sistem informasi perpustakaan. Dan di sini saya akan masuk menggunakan username saya, yaitu sebagai petugas perpustakaan. Lalu setelah login, terdapat tampilan dashboard, yang dimana pada tampilan dashboard pada petugas ini terdapat beberapa menu, seperti data pengguna, data buku, data kategori, data rak, lalu terdapat transaksi, yang dimana transaksi ini terdapat transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan juga ada menu denda. Dan ini berikut adalah tampilan data pengguna, yang dimana di dalam data pengguna ini terdapat tambah user atau tambah anggota, lalu ada edit, hapus, dan cetak kartu. Di sini yang pertama saya lakukan yaitu mau menambahkan user atau menambahkan anggota. Yang pertama dilakukan yaitu kita memasukkan nama pengguna. Nama pengguna ini kita bisa masukkan nama anggota yang ingin didaftarkan. Lalu tempat lahir, tanggal lahir, lalu kita wajib memasukkan username dan password sebagai akses untuk kita masuk pada sistem informasi perpustakaan. Lalu untuk level, di sini saya ingin menambahkan sebagai anggota, jadi saya pilih anggota. Lalu untuk jenis kelamin kita pilih laki-laki, dan jangan lupa nomor telepon anggota kita masukkan, dan juga email. Email ini adalah wajib, jadi ketika email tidak diisikan maka tidak bisa disubmit. Lalu pada pas foto, di sini bisa menggunakan foto anggota yang ingin mendaftar. Karena di sini saya membuat tutorial, maka di sini saya mengambil contoh gambar aja menggunakan gambar Tuturi Handayani. Lalu jika sudah diisi semua, kita lakukan submit. Nah, setelah kita melakukan submit, maka anggota yang tadi kita daftarkan sudah menjadi anggota dari perpustakaan SMK Swadaya Semarang. Ketika dalam pendataan data anggota kita melakukan kesalahan, maka kita bisa mengedit dengan cara klik icon warna hijau, maka akan tampil tampilan update user. Dan di sini saya akan memberikan contoh, yaitu merubah nama pengguna. Di sini yang sebelumnya Avandra saya ganti menjadi Avandra Dwi. Lalu ketika saya sudah melakukan edit, maka di sini akan saya klik edit data. Nah, ketika setelah melakukan edit data, maka tampilannya akan berbeda. Yang tadinya Avandra sekarang menjadi Avandra Dwi. Lalu di sini kita juga bisa mencetak kartu. Dengan cara klik cetak kartu, maka tampilannya seperti ini. Dan nanti cetak kartu ini bisa di-print dan dijadikan sebagai bukti bahwa kita merupakan anggota perpustakaan. Lalu selanjutnya juga terdapat menu data yang di dalamnya ada data buku. Nah, pada data buku ini terdapat beberapa judul-judul buku yang sudah ditambahkan oleh petugas perpustakaan. Dan petugas perpustakaan juga bisa melakukan edit buku dengan cara klik icon warna hijau. Maka akan tampil tampilan data buku edit, yang dimana petugas bisa mengedit ketika melakukan kesalahan dalam pendataan buku. Lalu juga ada detail buku. Pada detail buku ini menjelaskan seperti ISBN, judul buku, kategori, penerbit, lalu ada pengarang, tahun terbit, jumlah buku, jumlah pinjam. Nah, pada jumlah buku di sini merupakan stok yang ada pada perpustakaan SMK Swadaya Semarang. Lalu pada jumlah pinjam ini merupakan jumlah buku yang dipinjam oleh anggota atau siswa. Dan tak lupa juga yang paling penting, petugas bisa menambahkan buku koleksi yang ada di perpustakaan. Lalu menu berikutnya ada data kategori. Data kategori ini yang dimaksud merupakan pengelompokan dari judul-judul buku yang ada di perpustakaan SMK Swadaya Semarang agar memudahkan siswa dalam mencari buku. Di sini saya akan menambahkan kategori akuntansi keuangan lembaga dengan cara kita ketikkan nama kategori lalu kita klik tambah kategori. Maka kategori akan secara otomatis bertambah. Selanjutnya terdapat juga data rak. Data rak ini merupakan tempat atau lokasi penyimpanan koleksi-koleksi buku yang ada di perpustakaan agar memudahkan siswa dalam mencari buku yang ingin dipinjam. Ini juga terdapat tambah rak, edit, dan hapus. Di sini saya memberikan contoh untuk menambahkan rak buku. Lalu kita bisa klik nama rak dan tambahkan rak. Selanjutnya terdapat menu transaksi peminjaman.
Di sini dalam data pinjam buku masih kosong dikarenakan belum ada siswa yang meminjam. Dan sekarang di sini kita akan mencoba tambahkan data pinjam. Dalam tambah pinjam buku ini terdapat data transaksi dan pinjam buku. Lalu yang pertama kita lakukan yaitu kita memasukkan ID anggota. Di sini saya memberikan contoh dengan anggota Muhammad Yagi. Lalu berikutnya kita dapat mengisikan lama peminjaman. Di sini saya memberikan contoh 2 hari peminjaman buku. Lalu juga kita harus dan wajib memasukkan kode buku. Di sini saya masukkan kode buku. Lalu jika sudah kita mengisi semuanya, maka kita bisa klik submit. Nah, dan secara otomatis akan muncul di data pinjam buku. Lalu menu transaksi berikutnya yaitu pengembalian. Di data pengembalian buku ini terdapat nama-nama anggota yang sudah meminjam dan sudah mengembalikan buku yang ada di perpustakaan. Lalu berikutnya ada menu denda. Pada menu denda ini, petugas perpustakaan bisa mematok harga denda yang harus dibayar ketika anggota melakukan keterlambatan pengembalian. Jika sudah dirasa cukup, petugas dapat melakukan logout. Ketika diklik logout, maka akan muncul ke tampilan utama yaitu tampilan login. Dan berikutnya di sini saya akan memberikan contoh login sebagai siswa atau sebagai anggota di sini. Nah, untuk tampilannya sendiri pada dashboard anggota atau siswa itu berisikan semua sistem informasi seperti yang terdapat pada layar. Ketika siswa atau anggota melakukan peminjaman buku, maka pada data pinjam buku akan muncul buku apa yang dipinjam, lalu dipinjam mulai dari tanggal berapa dan dikembalikan tanggal berapa. Dan jika buku yang dipinjam sudah dikembalikan, maka tampilan di data pinjam buku akan kosong. Lalu siswa juga bisa melihat detail pinjam. Dengan klik detail pinjam, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Menu selanjutnya ada data pengembalian. Nah, data pengembalian buku ini merupakan buku yang sudah dipinjam oleh anggota atau siswa dan dikembalikan ke perpustakaan. Berikutnya juga ada menu cari buku. Lalu berikutnya ada data anggota. Nah, pada data anggota ini, siswa dapat merubah atau memperbarui biodata dirinya masing-masing. Lalu menu yang terakhir yaitu menu cetak kartu anggota. Jadi pada laman siswa juga bisa mencetak kartu anggota ketika kartu anggota yang dimiliki atau yang sudah di-print itu hilang, maka siswa bisa mencetaknya sendiri. Dan jika sudah dirasa cukup, maka siswa juga bisa melakukan logout dengan cara klik tulisan logout pada kanan atas, maka secara otomatis akan keluar dan muncul pada halaman utama yaitu halaman login. Mungkin sudah cukup, itu saja video tutorial tentang cara penggunaan sistem informasi perpustakaan SMK Swadaya Semarang. Apabila ada kesalahan dalam video tutorial ini, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.